Bapak Ibu Guru yang terhormat, video pembelajaran ini merupakan contoh penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau Project-Based Learning pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMP. Dalam konteks pembelajaran di era revolusi industri 4.0 saat ini, 4 kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi merupakan kompetensi-kompetensi penting untuk dibelajarkan kepada peserta didik. Selain itu, integrasi penguatan pendidikan karakter dan literasi juga perlu mendapatkan penekanan. Dari sekian banyak metode dan model pembelajaran yang ada, pembelajaran berbasis proyek diyakini mampu mengakomodasi semua tuntutan tersebut. Bapak Ibu Guru yang terhormat, berikut ini adalah tayangan contoh penerapan metode pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMP. KD atau materi pokok dalam tayangan ini adalah Text Information Report dengan alokasi waktu 12 jam pelajaran atau 6 pertemuan. Sesuai dengan KD yang ditargetkan dan materi yang tercantum pada KD tersebut, proyek yang akan dilakukan adalah membuat mini encyclopedia dan digital encyclopedia. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan memberi salam, mengecek kehadiran peserta didik, dan berdoa. Well, friend, before we study, let's say our prayer. Oh my Lord, keep my body healthy. Keep my body healthy. Kemudian, guru mengecek kesiapan kelas yang dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi dan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini harus dapat membuat peserta didik nyaman di kelas, termotivasi, dan siap untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya, guru mengingatkan kembali akan materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, guru menggunakan kegiatan guessing game. My species usually found in Australia. I have a pouch to keep my time. I love to travel. What am I, right? Bibi, please. Yes, I know. It's kangaroo. Setelah kegiatan review, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, lingkup materi, dan penilaian kepada peserta didik.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan memasuki langkah pertama pembelajaran berbasis proyek. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, langkah pertama pembelajaran berbasis proyek adalah penentuan proyek. Pada tahap ini, bersama guru, peserta didik menentukan topik proyek. Peserta didik diberi kesempatan memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakan baik secara kelompok ataupun mandiri untuk menghasilkan produk dengan menekankan keorisinalan produk. Dalam menentukan produk, dipertimbangkan kemampuan siswa dan sumber, bahan, dan alat yang tersedia. Pada tayangan ini, produk yang akan dihasilkan adalah mini encyclopedia dan digital encyclopedia. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, langkah selanjutnya adalah perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada tahap ini, peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Report for plants. Report for animal. Well, friend, so these are what we need. Now we talk about how we get the report text. Kegiatan perancangan proyek ini berisi perumusan tujuan dan hasil yang diharapkan, pemilihan aktivitas untuk penyelesaian proyek, perencanaan sumber, bahan, dan alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek dan kerjasama antar anggota kelompok. Now let's think about how we can do this. Any idea? How about working individually? No, let's do it in group. Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok. I'm with you. Okay, thank you. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek merupakan tahap ketiga dalam pembelajaran berbasis proyek. Pada langkah ini, peserta didik dengan pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya, yaitu berapa lama proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Peserta didik menyusun tahap-tahap pelaksanaan proyek dengan mempertimbangkan kompleksitas langkah-langkah dan teknik penyelesaian produk serta waktu yang ditentukan oleh guru. Selanjutnya, guru mengakhiri pembelajaran pada pertemuan pertama. Salah satu kegiatan penutupnya adalah menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya dan pemberian tugas. Find two report texts. Each of you find two report texts. One about animals and one about plants. And it should be done each of you. So, okay, what you have to do at home? Anybody? Kilo? Find two report texts, one about animal and one about plant. That's great. So, is it understood? Yes. Okay. Pada pertemuan kedua, setelah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dimulai dan memasuki langkah keempat pembelajaran berbasis proyek, yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Langkah ini merupakan pelaksanaan rancangan proyek yang telah dibuat. Guru bertanggung jawab membimbing dan memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas proyek, mulai dari proses hingga penyelesaian proyek. Pada kegiatan monitoring,
guru membuat rubrik yang akan dapat merekam aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyek. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, sebelum benar-benar membuat proyek, terlebih dahulu peserta didik dibekali dengan pengetahuan tentang teks yang meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan KD pengetahuan yang dipelajari. And now, please swap your text with another group. So this group will swap the text with this group, and that one with this one. Okay, so you swap. Now, please. Yeah. Okay, and now you can analyze and Kegiatan diawali dengan mengidentifikasi jenis teks tulis dan kemudian mengklasifikasikannya. Okay, go ahead. Yeah, you stay on the floor, please. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi untuk menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks-teks tulis yang dibagikan. Okay, are you finished with your work? Yeah. Now it's time for you to paint your work, the big paper, on the wall and also on the board. Okay, please do. Hasil diskusi kemudian dikomunikasikan melalui kegiatan Gallery Walk. Guru memberi konfirmasi di akhir kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi untuk mencapai kompetensi membandingkan beberapa teks tulis secara berpasangan. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ketiga setelah kegiatan pendahuluan, fokus pembelajaran beralih ke jenis teks information report lisan. Peserta didik menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks lisan. Sama dengan pembelajaran teks tulis, peserta didik juga membandingkan beberapa teks information report lisan.
Di akhir kegiatan, guru memberikan umpan balik dan penguatan. Okay, so tornado and should be the Di akhir pertemuan ketiga, guru menugaskan kepada peserta didik untuk membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan Text Information Report lisan dan Text Information Report tulis. Kegiatan inti pada pertemuan keempat diawali dengan presentasi tugas individu dalam membandingkan Text Information Report lisan dan tulis. Kemudian guru memberikan umpan balik. So the similarities is about the topic and the texts, and then about the written text. Guru juga memberikan penguatan tentang persamaan dan perbedaan teks information lisan dan tulis. Sampai pada kegiatan ini, pembelajaran KD pengetahuan telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pembelajaran KD keterampilan, yaitu menangkap makna dan menyusun teks. Kompetensi dasar menangkap makna dibelajarkan melalui dua kegiatan, yaitu mengubah informasi teks ke dalam bentuk lain dan menceritakan kembali isi teks. Secara berkelompok, peserta didik mengubah informasi dalam Text Information Report tulis ke dalam bentuk tabel. Setiap kelompok saling membandingkan hasil kerja dengan kelompok lain. Kegiatan yang sama juga dilakukan untuk Text Information Report lisan. look at your friend's work. So two members go to other group, please, and the other two stay. What is that? Explain the guest who will come. Okay, go ahead. Ke sana. Kegiatan menangkap makna yang kedua yaitu menceritakan kembali isi Text Information Report, baik tulis maupun lesan, dilakukan pada awal kegiatan inti pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, kompetensi dasar menyusun teks lisan juga dibelajarkan. Di akhir pembelajaran di pertemuan kelima, guru menugaskan kepada peserta didik untuk menentukan dua tema yang akan ditulis dalam bentuk Text Information Report, yaitu tentang hewan hasil pemuliaan dan tumbuhan hasil pemuliaan. Menulis teksnya dan menuliskannya dalam bentuk layout yang menarik dan sesuai dengan model mini ensiklopedia yang disepakati kelas. Selain itu, peserta didik juga ditugaskan untuk menyiapkan modal lesan dari teks tulis yang dibuat untuk mini ensiklopedia, kemudian merekamnya dalam bentuk file MP3 untuk menjadi bahan penyusunan ensiklopedia digital dalam bentuk file PPT.
Pertemuan ke-6 merupakan pelaksanaan langkah ke-5 dan ke-6 pembelajaran berbasis proyek, yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek dan evaluasi proses dan hasil proyek. Pada pertemuan ini, hasil proyek yang berupa mini ensiklopedia dan digital ensiklopedia dipresentasikan di kelas. Today I will show you our creation. This is our mini encyclopedia that we made together. Oh, sorry. How about this? Okay. The first page is the cover. The cover. Son, where is our text? Be patient. The cover is very colorful and it's beautiful. This is our text. Here are the texts. In this side, it is the plant text. And the other side is the animal text. Berikut ini adalah bahan, alat, dan proses pembuatan ensiklopedia mini. Hello everybody. Hi. Today I'm going to show you our digital creation. And that's the file of our digital encyclopedia. And if you want to open it, you just click it. Well, this is the first slide and that is the title of our digital encyclopedia. And you know who designed it? No! And they are the designer. Let's see what's inside. There are animal and plants. Which one do you want to check? Well, we click Olympia, one of the plant, and look, there is a speaker there. Sandy, click it. The plant is called Olympia. Olympia is a hybrid of spinach. This is better due to its slow growth. Langkah ke-6 pembelajaran berbasis proyek adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Pada tahap ini, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Proses refleksi pada tugas proyek dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap evaluasi, siswa diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas proyek yang berkembang dengan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama menyelesaikan tugas proyek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk yang telah dilakukan. Bapak Ibu guru yang terhormat, demikian tadi tayangan contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP. Semoga tayangan tadi bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru dalam mengajar. Terima kasih dan selamat berkarya.